على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu masih membicarakan tentang mukhalafatul hawadits. 9 baris dari atas ke bawah kita hitung. Dan ini diantara ilmu tauhid yang kita pelajari yang terpenting daripada sifat-sifat Allah. Dan di sini kalau tidak kuat pemahaman, bisa terarah kepada syirik tanpa disadari. Mukhalafatul hawadits, sifat Allah yang dimiliki Allah yang keempat. Apabila kita kurang memahami secara mendalam, bisa kita terindikasi, terarah, tertanam tanpa disadari. Kita bisa syirik. Disinilah syaitan menggoda kita habis-habisan. Di ketika kita menghadapi yang disebut sakaratul maut. Nah, mukhalafatul hawadits apa artinya? Bersalahan. Ia Allah bagi segala yang baru, segala, seluruh, semua baru makhluk. Itu maksud baru makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersalahan, berbeda, tidak sama, tidak bisa diumpama misalkan. Dari segala yang baru, seluruh makhluk. Karena arti makhluk masih Allah. Arti makhluk yaitu bukan Allah. Karena yang menciptakan makhluk adalah Allah. Seluruhnya diciptakan Allah. Diperkuat sifat yang pertama, wujud. Wujud artinya ada. Yang ada siapa? Allah. Lain pada Allah tidak ada. Kenapa yang lain daripada Allah ada? Karena diadakan Allah. Nah ini tuh, tenang di situ dulu. Berarti gurulah Allah mengadakan seluruhnya. Ya. Berarti tidak ada yang ada ini kecuali yang mengadakan semua yang ada ini hanya Allah. Iya. Berarti kita memandang makhluk Allah, ya. Orangnya mau mutar-mutar, belum paham aja sudah, putar-putarnya dulu. Ulumnya dulu, bisa pengajian dulu ibu, bisa untuk kantor pengajian, putarnya. Berarti yang mengadakan seluruhnya adalah Allah, ya. Berarti semua yang ada, apapun itu adalah ciptaan Allah, ya. Seluruhnya. Yang ada hanya satu, yang itu wujud adalah Allah. Lain pada Allah aslinya tidak ada. Kenapa maka ada? Karena diadakan Allah atau diciptakan Allah. Selesai. Berarti guru yang mengadakan Allah siapa? Tidak ada yang mengadakan Allah. Nah, ya kalau ulun menunggu ujungnya. Ulun menunggu ujungnya pertanyaan ini ibadah ilmu mantik natijahnya. Allah yang mengadakan semua. Makanya Allah bersifat wujud. Wujud artinya ada, lawannya ada artinya tidak ada. Seluruhnya diadakan Allah. Karena Allah menciptakan semuanya. Tidak ada yang lain yang menciptakan kecuali hanya satu, adalah Allah. Khaliqul kulli syai'. Khaliqul yang menciptakan seluruh apapun. Tidak lain lagi melainkan hanya satu, yaitu Allah. Jangan hampir menanyakan yang menciptakan Allah siapa. Nah ini Allah. Itu pertanyaan orang. Nah kemudian sudah sadar, kita sudah yakin bahwa yang menciptakan segala sesuatu apapun tidak ada yang lain, hanya satu,
yaitu Allah. Karena yang bersifat wujud hanya satu, Allah. Lain pada Allah ada artinya tiada. Artinya asalnya yang ada ini tidak ada. Kenapa maka ada? Diadakan orang yang ada, yaitu satu Allah. Tidak memperkuat wujud, tidak berawal. Berarti semua yang diciptakan berawal, asalnya tidak ada. Pokok seluruh yang diadakan akan dimusnahkan, akan dibinasakan, akan hancur semua. Hanya 7 diciptakan oleh Allah, dikekalkan oleh Allah. Berarti bukan kekal yang 7 itu, tapi dikekalkan. Bukan sama juga dengan Allah yang kekal. Antara kalimat kekal dengan dikekalkan beda. Nah, itu tuh penting tuh. Siapa? Roh dikekalkan. Apalagi tulang sulbi. Apalagi surga neraka. Apalagi kolam. Apalagi kursi. Apalagi arasy. Apalagi yang tadi 7. Ingat kan? Roh, sulbi, surga, neraka, arasy, kursi, kolam. Canggihnya itu. Nah, yang 7 ini diciptakan Allah dan dikekalkan Allah. Bukan kekal, tapi dikekalkan. Beda dikekalkan dengan kekal. Berarti kalau dikekalkan, ada yang mengekalkan. Nah, itu tuh. Lalu berbeda juga. Kemudian yang kita bahas nomor 4, sifatnya Allah. Mukhalafatu ta'al hadis. Bersalahan, berbeda Allah Ta'ala dengan segala yang baru. Jangan ada timbul di otak kita ilustrasi hayalan menyimpulkan seorang. Nah, ini menghayal-hayal seorang, memikirkan dan menyimpulkan sepihak. Seperti Imaduddin mengadakan penelitian tesis, menyimpulkan bahwa Alawi itu putus dengan Rasulullah. Fitnah yang luar biasa. Tunggu jangan matinya buahnya itu. Tunggunya ada hadis Nabi, orang yang buruk sangka matinya soal khatimah. Nah itu dulu tuh, montongnya itu kayak kamu dulu. Ya takkan dia pemecah belah itu buruk sangka. Seorang itu apa karangan? Karangan apa? Ba'alawi itu siapa? Siapa di dalamnya itu? Imam Abdullah bin Al-Haddad bergelar Qutbul Irsyad wa Da'wah. Ulama besar, punya karangan, referensinya orang Hadramaut, Yaman, Tarim. Karangannya itu, karangan beliau itu Ba'alawi Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad punya kitab namanya Nasail Dunia. Punya kitab di antaranya yaitu kitab An-Nafaisul Auliya, punya kitab Risalatul Mu'awanah. Itu karena Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad Ba'alawi. Punya amalan Rabbul Haddad, punya amalan Wildul Latif. Itu bubuhan Ba'alawi semua. Nah kita merasakan keberkahan amalannya. Sampai orang nih kasurupan dia terus. Jarul coba ikan amalkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada kita para itu Haddad. Ini guru amalkan.
Apabila anak naik pesawat, pina paranoid dan ketinggian, amalkan Bismillahirrahmanirrahim masmi syai'un fil ardi wa fis samai alim. Inggih guluai, hampir paranoid. Apabila musim Covid dahulu, pina ramai orang bervaksin disuntik-suntikan. Tabla kali divaksin bisa mati, mengulinya Bismillahirrahmanirrahim masmi syai'un fil ardi wa fis samai alim. Muka ibu, amalkan itu. Bantu ya daerah situ, amalkan Bismillahirrahmanirrahim masmi syai'un fil ardi wa fis samai alim. Tetap gurih hantunya ada, lari. Larinya kitanya harus kuat, punya orang ya, punya Allah yang maha kuat, ada di dalam Asmaul Husna, ya qawi ya qawi ya qawi. Apa kita takut berlebihan? Pegang kita hati ini oleh Allah, terbimbing. Asal keyakinan kita bagus, tauhid kita pun mau belajar, mau kita belajar tauhid. Nah ini kembali bersalahan tadi Allah Ta'ala bagi segala yang baru, kalimatnya aja segala. Nah bersalahannya Allah, kadasamanya Allah, berbedanya Allah, yaitu pada zatnya. Yang ini yang dibahas dulu, zatnya itu, garis bawah itu kitab itu. Bersalah Allah Ta'ala bagi segala yang baru, kita ambil contoh pada zatnya. Allah Ta'ala bukan jisim. Apa jisim? Benda. Berarti Allah Ta'ala ada benda. Apabila benda, berarti Allah Ta'ala tempat. Karena setiap benda perlu tempat. Apabila benda berbentuk, apabila benda kalau diukur berapa tinggi, berapa lebar. Apabila benda kainan ada yang memiripi atau dimiripi, gara-gara kada kuat sifat yang keempat yang dimiliki Allah, mukhalafatu ta'ala al-hawadis. Guru, dalam Al-Quran guru kan ada kalimat mukhalafatu ta'ala al-hawadis. Nah ini gara-gara ke Al-Quran langsungnya. Justru mukhalafatu ta'ala al-hawadis itu menjelaskan bunyi ayat laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un itu tidak seperti seumpama sesuatu. Allah Ta'ala kadang mirip-mirip, Allah Ta'ala kadang kalau diumpama misalkan, Allah Ta'ala kadang kalau diilustrasikan, Allah Ta'ala kira-kira begini lain, kira-kira begitu lain, kemungkinan begini lain. Semua yang ada di otak pian, yang terlintas-lintas di hati pian, kullu ma khatara bibalika wallahu laisa kadzalik. Apapun yang terbayang, tergambar, terkhayal, terlintas, tergelitik di hati begini begitu Allah, bisikan hantu semua syaitan. Blokir Pak Ibu, kada ini kena diganggu-ganggunya terus. Jangan diberi tempat. Hantu itu menggoda kita, apalagi bicara keimanan. Jangan diberi tempat. Kita perang terus setiap saat perasaan kita, pemikiran kita apabila berhubungan dengan Allah. Tetap laisa kamitslihi syai'un. Dari dicabut Allah roh kita, hantu di tangan syaitan, kuntilanak, dedemit, jin, ada terpengaruh. Nah, mungkin ada kuat iman, yaitu muncul karena itu kira-kira Allah Ta'ala kayak baik. Nah, lemah dan lemah juga. Bisa Allah Ta'ala begini, nah lemah juga. Kira-kira begitu, nah lemah juga. Belum ada buku-buku namanya menyesatkan umat tuh banyak karangan-karangan orang-orang di luar Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk Salafi Wahabi, itu penghancur keyakinan madahan Tuhan di atas. Ayat Quran yang dipahaminya seorang tak terukinya, kadang-kadang pemahaman orang ahli itu ada tuh. Salafi Wahabi itu guru ini bisa sampai dia bisa betul. Ya salah, ya salah.
Mengusik orang turun tidak boleh. Orang mengatakan Abu Jahal, orang mau musik nanti mengusik Abu Jahal orang. Masa ulun dipadakan mengusik? Kebenaran harus disampaikan, kesalahan harus disampaikan. Kenapa maka harus disampaikan? Yang benar begini, yang salah begini, supaya kita kenal ini salah, ini benar. Apabila kita takut menyampaikan kebenaran, dianggap orang menggusur, maka kesalahan dianggap kebenaran, kebenaran nanti dianggap orang kesalahan. Menurut kepentingan pesanan. Apa tuh begitu? Apa tuh? Apa namanya? Pencauan Pak. Apa tuh? Nanti biru orang duit tuh Pak. Ampau kan? Menurut banyak sedikitnya ampau kan? Tersadar ancau dulu. Iya. Biar aja tak salah nih. Nah, tergantung ampaunya nih. Berubah hukum. Bila ampaunya bina sedikit, tegak hukum. Bila ampaunya bina banyak, bengkok hukum. Berarti itu kan lagi membaca la haula wala quwata illa billah. Tapi la haula wala quwata ampau. Berubah sudah. Jangan terbayang, tergambar di otak, di hati Allah itu benda. Jisim itu benda. Kemudian jangan terbayang di otak, di hati Allah Ta'ala itu berdiri. Kan ada kalau kalimat berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Berarti Tuhan kan juga pingkut-pingkut lalu. Itu istilah Qiyamu Ta'ala binafsi kayaknya tuh. Arti berdiri dengan sendirinya. Allah Ta'ala tak perlu tempat. Allah Ta'ala tidak perlu dengan orang yang menjadikan Allah. Itu maksud kainan belajar Qiyamu Ta'ala binafsi, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Karena di otaknya kosong daripada ilmu tauhid, apabila berdiri betis Tuhan, bakaki Tuhan, hancur keyakinan. Waktu tergambar seperti itu Tuhan bebetis, karena kalimatnya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Berarti Allah Ta'ala buruan langsung berdiri. Kadang kayak kakanakan langsung berdiri. Kakanakan tuh beber dulu. Karena berarti harap. Karena apa tuh? Beting kau, beting kau. Berduduk lah. Kadang depan emang beting kau berdiri. Berduduk dulu, iyalah. Emang berduduk. Hanya berdiri. Kok diingat lagi? Nah, kalau tergambar kalimat berdiri itu Tuhan bakaki, pas waktu tergambar tadi Azrail mencabut, syirik selamanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Waktu timbul ilustrasi di otak tadi kalimat berdiri itu Allah Ta'ala bakaki, pas dicabut Azrail, syirik. Orang kadang tahunya pada kita syirik, orang hanya tahu kita meninggal. Tapi meninggal kita dalam keadaan syirik, karena tergambar di otak kalimat berdiri itu Tuhan bakaki. Nah, ini yang bahaya, blokir. Kalau kalian dimulai dari sekarang lagi melatih kapan? Ya kalau sudah dilatih dari sekarang, lalu kuat. Setelah kuat, karena berhadapan. Setelah berhadapan kalah, mengganggu kita tuh. Tapi kalau kalian terlatih masuk, bisa juga baik gue ganggu juga akhirnya. Apalagi contoh kita sembahyang, yuk menghadap Allah. Nah, kalimat menghadap, kita sembahyang menghadap Allah. Dengan ada kata-kata setiap hari kita. Apakah kita menghadap Allah, Allah di hadapan kita? Nah, jadi jangan ada ilustrasi. Kita sembahyang menghadap Allah, disuruh Allah menghadap ke kiblat. Berarti kita ingat bahwa namanya kita menghadap ke kiblat, yaitu Allah. Jangan kita menghadap Allah, Allah di hadapan kita. Kalau Allah di hadapan kita menghadap Allah, berarti Allah di hadapan kita. Itu secara logikanya.
Karena kalimat menghadap, apabila kita menghadap Allah, berarti guru ini Allah di hadapan kita. Kalau begitu caranya Allah kamu benda. Kalau Allah di hadapan kita, banyaknya apa Allah? Yang menghadap Allah, urut menghadap Allah, berarti kita menghadap Allah, masing-masing kita menghadap Allah. Nah, lalu tergambar dimanfaatkannya si hantu iblis syaitan kuntilanak duduk bin neraka tadi. Itu diciptakan kan dari apa itu? Nah, dimanfaatkannya pemikiran kita yang lemah tadi, kita berhadapan dengan Allah. Kalau kita sudah terbayang kita berhadapan Allah, terbayang muncul Allah di hadapan kita, pasti terbayang rupanya Allah akhirnya. Tak baca hadis Nabi, Inna Allah khalaqa Adama ala suratir Rahman. Nah, hadisnya ada. Sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam rupanya rupa Rahman. Berarti Nabi Adam itu yang serupa Allah. Yang membaca ayat mutasyabihat, hadis mutasyabihat mirip-mirip dengan Allah, yang umpamakan seperti itu. Lalu Nabi Adam itu mirip Allah, yang kada belajar mukhalafatul ta'lil hawadis. Itu kata-kata majaz, itu kata-kata kiasan, bukan kata-kata sebenarnya. Malam tadi dulu singa podium ceramah di kampung kami. Nah, tabayang singa rekamnya mendengar. Kalau aku apa ini? Makanya orang tua dulu belajar tauhid, belajar tauhid, belajar tauhid, belajar tauhid. Keyakinan yang tertanam di dalam hati. Tauhid tak salah sedikit ya syirik. Fikih tak salah, paling-paling tidak salah. Fikih tak salah, dosa besar. Fikih sampai yang salah, batal, dibiarkannya dosa besar. Kalau tauhid tak salah, syirik lebih hebat daripada dosa besar lagi. Nah, ini yang kita blokir. Jangan dipadamkan Tuhan berhadapan dengan kita. Kita menghadap Allah dulu. Nah, ada orang tuh orang bangun masjid tuh nak wakaf di mana-mana tuh, nah tuh 7 hulu sungai bingung masuk tuh, wakaf ya, nah tuh bingung terus coba mau pengen hulu sungai banyak ada mulai mata kuat dalam mata lama sampai bingung kalau usah kita di bingung tuh langsung di mana? Langsung di situ, yuk empihan lagi minta di jalan itu langsung itu mana orangnya? Nah, saya kalau langsung ini biar kan berapa diisi duit banyak agama ada tegak. Nah itu orang diisi duit banyak tuh agama tegak. Nah ayo terus mau mana tuh terus mulai muntai juga langsung diisi muntai mana? Nah, guru dia mau minta muntai juga lah supaya jangan tersinggung bingung. Mana-mana belajar baru jalan lain. Nah, belajar baru sugi-sugi semuanya. Amin. Amin. Nah, yuk Bapak Ibu. Maka kata-katanya ada wakaf kita membangun rumah Allah Ta'ala. Wakaf. Kalimat membangun rumah Allah Ta'ala itu kan. Karena orang ada mobil nih, kebetulan orang waktu itu bertaksi. Anak burik hari, uyuh awak, baik orang bertaksi, kau burik. Pas orang di samping orang berakhir, kebetulan orang baik-baik, mau kopiah, bercelana aja loh, kan bagaimana kan bersurgan bang, santai aja kayak orang juga, tapi mau kopiah tetap aja. Wakaf, kita membangun rumah Allah Ta'ala. Wakaf, membangun rumah Allah Ta'ala. Wakaf. Ini dia membangun rumah Allah Ta'ala. Anu jadi nongol, lihat aja, anak membangun rumah Allah Ta'ala. Nah, rumah Allah Ta'ala dibangun buahnya umat bisa jauh kali Islam ini. Maka di kita Allah belum pada kita membangun rumah Allah Ta'ala. Jauh berdua nih. Kalau duduk di tanah, limpahnya membangun rumah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ada di rumah. Nah, jauh jadi mata Allah ini. Itu baik istilah. Paksa membela agama Allah. Ada yang berpandang ini sudah tak salah, membangun rumah Allah Ta'ala itu tak salah
sudah jadi mandir. Wakaf bangun masjid, wakaf untuk semua bangun masjid, wakaf. Bapak Ibu, berdua ini mandir membangun rumah Allah Taala, jadi nambang kawan nih. Dia belum baik itu kiasan kalimatnya. Arti membangun rumah Allah Ta'ala, membangun tempat di situ orang beribadah menghadap Allah, orang beribadah menyembah Allah. Itu istilah agama Islam baik. Dan Muslim bapak, saya masalahnya mau pantas baik dan gak tahu istilah dalam Islam. Hati ini kali nyaman juga agama seorang dina, makanya kita ingat Allah. Coba tinggal ya. Dihina orang agama kita, tak belum pandai menyapai Islam itu ada istilah. Banyak ya Pak, banyak. Entah di Nasrani ada juga, ada. Contohnya apa? Trinitas. Nanti kalau tembak Trinitas 3 ya Pak? Ya 3. Trinitas. Ya 3 itu tapi 1. Ya 3 tapi menyatu. Gimana Pak? 3 jadi 1. Berarti 3 orang 2 lalu 1 bukan. Nah itu istilah Pak. Ada Nasrani. Itu 3 itu apa? Tuhan Bapak. Tuhan Ibu. Ya Tuhan ada. Tuhan kayaknya mana Pak? Nah saya gak usah ngomong itu. Nah iya sama-sama Pak. Sama keluar Pak Ibu. Kasana pada ya apa tuh? Sebelum kandangan Tuhan, perbatasan kandangan para rumah sakit Hasanul Basri itu, itu kandangan sudah orang situ turun juga di situ. Nampakin aman orang di sebelah belakang turun di pandir, didebekin oleh saudinya. Kenapa nyapain hanya di pandir ini? Kami mau berdebat tahu lah. Ada Pak Ibu di taksi itu menghina agama, turun kan hendak jadi orang bisu. Ada lagi yang baik, orang Nasrani ini kan baik orangnya baik lah, mau agamanya tetap makan baik Islam. Kalau warga orang jadi supir pribadi sendiri, bus orangnya, bus apa tuh gudang getah di sungai itu, gudang getah karet kan. Itu tuh kayak orang-orang yang mau tuh memantap karet tuh lah, jual gudang situ. Oke, aman-aman yang membawa duit di tas, bersedekah orang Islam, mulai hulu sungai itu sampai ke Benjer atau hanya harta bersedekah aja. Wakaf, mari bersumpah ambil sini 1,5 juta. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli mudah dapat sehat, panjang umur, kabul hajat, sugih di perjalanan selamat. Ya, dapat 500.000, juga 2.000. Mudahan selamat. Itu juga pemalar dan ini. 500.000. Lalu ditanyai oleh keluarga ulun sopir ini, Pak, itu baik orang Islam, kenapa makanya menyumbang? Apa jawaban sini? Doa orang Islam ini kabul, Allah. Hebat juga. Doa orang Islam ini sini kabul. Tapi kadang ini masuk Islam tidak ada sayangnya. Tapi bersedekah rajin, berpahala lah guru. Kamar mantan ada pahalanya, baiknya aja itu pahalanya ada. Akhirnya memberi pahala Allah. Tuhan yang baik ada pahalanya. Hanya dianggap baik aja selesai. Berarti kebaikannya hanya cukup di dunia. Kalau orang Islam kebaikannya ke akhirat, menikmatinya. Hanya Pak Ibu sini meninggal dunia, kamu lapir di dalam kubur untuk membawa duit aslinya kan palsu aja. Berapa? 15 miliar bersusun di dalam kubur. Keluar kubur itu melihat 15 miliar dan 2 karung es krim, karena Sidin waktu hidup ketujuh makan es krim. Agama orang kayak apa? Es krim, membawa es krim ke akhirat. Keyakinan orang seperti itu.
kisahnya nang sebujurnya ini kan ada nih 15 tuh, wah beralihnya 15 bersusun, apalagi nanti bawahnya itu aja kan guru gue jarum kita bongkar kuburnya ada awal guru gue pakai apa tuh semen anti godam. Pantas nih di Anau tuh Pak Gue di Tanjung Lima tuh banyak kuburan-kuburan dibongkari maling. Kira-kira mau bawa duit kalau ke akhirat? Tahu ya itu keyakinan orang mainan ada, tapi itu keyakinannya orang kan mainan, tapi kalau yang paling bujur Islam selesai. Yuk Bapak Ibu kembali lagi tergambar tadi Tuhan di hadapan ada. Kalau Tuhan di hadapan kita, Allah, kita menghadap Allah, terbayang ilustrasi Allah di hadapan kita, berbeda. Karena kalimat di hadapan itu bertempat ada. Setiap benda pasti bertempat. Apalagi ini kita memblokir terus nih. Dan tiada Allah Ta'ala di atas sesuatu. Apabila kita mengatakan Allah Ta'ala di atas, Allah Ta'ala itu benda. Karena kalimat di atas itu tempat. Berarti ayat Quran Ar-Rahman wa 'ala arsy istawa bermula Allah Ta'ala yang bersifat Rahman duduk bersemayam di atas, di arsy. Arsy itu di langit yang ketujuh. Allah Ta'ala bertempat di langit yang ketujuh. Sedangkan langit ketujuh itu tempat. Allah Ta'ala berada di situ. Sama mengatakan Allah Ta'ala bertempat. Maka pian jangan memahami ayat Al-Quran kada pakai ilmu tafsir, tapi pakai terjemahan. Tidak terasa terilustrasi di otak dia untuk mensyirikatkan, menyekutukan Allah. Lihat Bapak Ibu, ada sedikit manusia beriman dengan ayat wajib, jangan beriman dengan mengatakan Allah Ta'ala di atas. Tapi gurunya Qurannya begitu, Qurannya bujur, memahamnya yang salah. Makanya Tuhan dipadahkan di atas, kesarangan di atas saja, lepas mati syirik. Diurun jangan lagi mulut terserah di atas, langsung aja terserah Allah. Nah selamat zikir kalau nilainya tuh terserah Allah, zikir kalau terserahnya di atas. Nah dipanggil itu cabut ke atas, nah sama. Nah mengalihnya turun ada kenal kawanan nama Austravel Haji Umrah, tulisannya tuh baik karena pas turun beli kemen apa karena pas Nurudin, marilah kita berkunjung ke Baitullah untuk menjadi tamunya Allah dan dapat hidangan dari Allah. Buang kalimat itu, mari kita berkunjung ke Baitullah supaya menjadi tamunya Allah. Kalimat tamunya Allah Ta'ala itu nggak bisa selesai. Jangan yang marilah kita berkunjung ke Baitullah, melaksanakan panggilan Allah. Tambah jadi kan, ini marilah kita berkunjung ke Baitullah, menjadi tamunya Allah. Berbahaya. Bisa tergambar di otak di hati. Kira-kira disungguhin apa kita nih? Nah. Hanya Bapak Ibu minta maaf dan hadir-hadirlah. Sekecil apapun ada indikasi terilustrasi di otak kita, blokir langsung. Jangan diberi kesempatan hantu syaitan iblis ini menyelinap gara-gara ada kata-kata yang seakan-akan Allah Ta'ala itu bertempat. Hati-hati. Siapa memandang Tuhan di atas? Syirik. Ayatnya benar, pemahamannya namanya menyesatkan. Tujuan salafi wahabi itu. Kemudian lagi atau memandangkan Allah Ta'ala di bawah, kan berbahaya juga. Di bawah Tuhan. Kan sepertiga malam yang terakhir itu guru di ada hadis Nabi Allah Ta'ala turun. Kalimat turun tuh dari mana? Turun tuh dari mana? Nah, kalau dari bawah naik, kalau dari atas turun. Berarti benar ada turunnya hadisnya. Pian jangan memahami hadis menurut akal pian. Pasti ada penjelasannya maksud hadis itu. Kalau dikatakan Allah Ta'ala turun di sepertiga malam yang terakhir,
Lalu teriak-teriak, hal min mustaghfirin, siapa yang hendak meminta ampun? Hal min sa'ilin, siapa hendak meminta? Ujar di dalam hadis itu, Allah Ta'ala boleh turun di sepertiga malam yang terakhir. Syirik ya. Maksud turun itu apa di situ? Bukan Allah, rahmatnya Allah turun di sepertiga malam yang terakhir. Malaikat diperintahkan oleh Allah teriak-teriak lawan orang-orang yang beribadah di sepertiga malam yang terakhir, mulai jam 2 sampai azan subuh. Ada kita bangun minimal 2 rakaat sembahyang subuh, subuhnya 2 rakaat sembahyang tahajud kan apakah terserah. Di situ ampunan Allah, rahmat Allah menyelimuti orang-orang yang beribadah. Disampat-sampatakan urung-uring bangun dia kami dan dia lain atau Tuhan di belakang, ada belakang itu bertempat, atau Tuhan di depan bertempat, atau Tuhan di sisi. Nah, ada juga banyak juga ini di sisi kiri kanan. Kepada yang terhormat semua jemaah, berpandil, tapi kita tauhid, tapi pintar ya kamu berpandil, yang tolong menyelatkan sembahyang jenazah ayah kami, nama beliau si Anu bin si Anu. Mudah-mudahan almarhum ayah kami diterima di sisinya. Nah, orang jangan kayak itu, diterima Allah semua amal ibadahnya, jangan diterima di sisinya. No, dan dekat dengannya. Jemaah, amin. Ya, itu tuh syirik. Karena semuanya terindikasi bahwa Allah Ta'ala itu benda. Nah, kemudian yang seterusnya, dan pada segala sifatnya Allah. Kayak apa caranya supaya jangan terindikasi syirik sifatnya Allah itu kayak apa? Insya Allah kita sambung pada minggu depan. Minggu depannya libur. Kenapa guru? Ngomong boleh sampai. Nah, minggu depan masih pengajian, minggu depannya kita libur dulu, sekali ya kita libur. Insya Allah kita sambung lagi pada pengajian selanjutnya, bagaimana kita memblokir bahwa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat 20 sifat. Jangan kita masuk di sifat itu, karena itu miliknya Allah. Insya Allah minggu depan kita pengajian tetap, minggu depannya libur. Mana turun dia situ tidak turun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim, wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma arzuqna sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal